Secara konseptual, Fontana mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Menurut Gagne, belajar mengacu pada perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari pengalaman, dan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh insting, kematangan atau kelelahan dan kebiasaan. Menurut Darsono, secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar juga diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman, bertumpu pada kegiatan belajar di bawah bimbingan pengajar. Menurut Gagne, Briggs, dan Weger, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Mugino mengartikan pembelajaran sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk membelajarkan siswa. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Metode pembelajaran adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Pengertian lain menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta didik terhadap suatu penyajian informasi atau bahan ajar. Terdapat bermacam-macam alternatif metode yang dapat digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat akan menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan. Tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan suatu disiplin ilmu, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi, lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh motivasi. Dilihat dari sejarahnya, tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkan dalam ilmu perilaku atau behavioral science dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi diperoleh hasil yang maksimal. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui tujuan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut.
1. Waktu belajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. 2. Pokok bahasan dapat seimbang sehingga tidak ada materi pelajaran dibahas mendalam atau terlalu sedikit. 3. Guru dapat menetapkan banyak materi pelajaran yang dapat atau sebaliknya disajikan dalam setiap jam pelajaran. 4. Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran secara tepat. 5. Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar mengajar yang paling cocok dan menarik. 6. Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar. 7. Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. 8. Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik. Macam-macam metode belajar dan pembelajaran. Pertama, metode ceramah. Ceramah merupakan metode yang banyak digunakan pada pembelajaran yang memandang pendidik sebagai pusat dalam pembelajaran. Metode ceramah ini merupakan metode menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik. Dalam metode ini, pendidik lebih banyak bercerita ataupun menjelaskan, sedangkan peserta didik aktif dalam mendengarkan. Tujuan dari metode ceramah yang pertama menyampaikan materi baru, kedua memberikan dasar-dasar sebagai pengantar untuk memahami materi yang lebih kompleks, dan yang ketiga bahan yang akan dijelaskan tidak begitu rumit. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan mempertunjukkan sesuatu atau cara melakukan sesuatu secara runtut dan benar, dengan tujuan peserta didik dapat memahami lebih mudah dalam sebuah materi yang diberikan. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi yaitu 1. Mahasiswa lebih mudah memahami karena ikut aktif melakukan kegiatan. Yang kedua, mahasiswa mempunyai pengalaman real dan mengasah keterampilan sekaligus belajar keterampilan menganalisis dan berkomunikasi interpersonal. Yang ketiga, mahasiswa mendapatkan gambaran nyata tentang materi yang ada di dalamnya sehingga melibatkan dirinya secara aktif. Kemudian, adapun kekurangan dari metode demonstrasi yaitu 1. Waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Yang kedua, lebih menekankan dan terpaku kepada keterampilan pendidik. Ketiga, membutuhkan alat dan bahan yang harus begitu lengkap. Selanjutnya, yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah cara penyajian informasi yang dilakukan melalui proses bertukar pendapat, ide, pengalaman dengan tujuan agar mahasiswa ataupun peserta didik memahami topik ataupun materi tertentu. Adapun kelebihan dari metode diskusi, yang pertama, melatih kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, bersikap positif dalam menerima kritik dan juga percaya diri. Yang kedua, melatih peserta didik untuk merumuskan gagasan, konsep dan juga teori dalam mengembangkan berdasarkan informasi yang diterima. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, menerima perbedaan dengan argumentasi yang logis yang dikembangkan sendiri maupun orang lain. Yang keempat, mendapatkan umpan balik dari peserta didik atas capaian tujuan pembelajaran. Adapun kelemahan dari metode diskusi ialah terdapat kemungkinan adanya siswa yang tidak aktif. Yang kedua, adanya kecenderungan dominasi dari peserta didik tertentu selama diskusi. Dan yang ketiga, peserta didik hanya mendapatkan informasi dari informasi yang diperoleh selama diskusi. Kemudian, metode bermain peran. Metode bermain peran atau yang disebut dengan role play banyak diterapkan di dalam pembelajaran di bidang psikologi kesehatan, perawat, manajemen, dan lain-lain. Melalui metode ini, peserta didik dapat menghayati suatu peran dan melakukan praktik langsung seolah-olah berada di dalam situasi yang nyata. Adapun kelebihan dari metode role play, yang pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar menghayati dan mengekspresikan peran, serta belajar keterampilan tertentu sesuai dengan peran yang dilakukan. Yang kedua, lebih kuat menancap di ingatan peserta didik. Yang ketiga, metode ini menarik peserta didik karena variatif dan tidak membosankan. Yang keempat, peserta didik dapat belajar menemukan cara yang tepat terkait dengan peran yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Kelemahan dari metode ini
Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, menuntut pendidik harus bersifat kreatif dalam menentukan kasus dan tema. Dan yang ketiga, jika pemilihan terhadap pemeran tidak tepat, misalnya pada peserta didik yang pemalu, maka peran kurang optimal. Metode pembelajaran studi kasus. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memecahkan permasalahan dari kasus yang telah disajikan. Adapun beberapa tujuan dari metode ini, yang pertama, memahami masalah, yang kedua, menganalisis data dan mencari solusi, dan yang ketiga, mencari solusi berdasarkan informasi yang ada. Kelebihan dari metode ini adalah dapat meningkatkan keterampilan, meningkatkan rasa ingin tahu, dan memberikan pemahaman lebih. Namun juga terdapat kekurangan karena pengelolaan studi kasus yang kurang aktual. Metode pembelajaran pemecahan masalah. Metode ini adalah proses pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dipecahkan secara terbuka dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari metode pemecahan masalah ini adalah untuk memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang runtut, logis, kritis, objektif, dan sistematis. Metode ini dapat melatih memecahkan masalah dan menganalisis secara langsung berdasarkan hasil pengamatan. Namun di sisi lain, metode ini juga membutuhkan banyak waktu dalam proses pelaksanaannya. Metode pembelajaran kerja lapangan. Metode kerja lapangan merupakan metode yang mengajak mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan survei. Tujuan dari metode ini adalah untuk melihat secara langsung sehingga tidak hanya berimajinasi terhadap suatu situasi namun memiliki pengalaman langsung atas materi yang dipelajari. Kelebihan dari metode ini adalah mahasiswa dapat mempraktekkan secara langsung hasil penelitian yang dilakukan. Dan tidak dipungkiri bahwa metode ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk proses pelaksanaannya. Sekian itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.